Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Melalui video kali ini, saya akan memaparkan terkait panduan praktik unit 1, yaitu tentang tahapan penyusunan programa penyuluhan pertanian. Sebelum rekan-rekan bisa menyimak video kali ini, besar harapan saya bahwa rekan-rekan sudah mempelajari atau mengkaji terlebih dahulu materi-materi yang disajikan pada buku materi pokok. Karena materi-materi tersebut sangat berkaitan atau sangat penting terkait dengan penjelasan-penjelasan teknis yang akan disampaikan pada pemaparan kali ini. Nah, kita langsung saja ke rancangan aktivitas tutorial pada pemaparan kali ini. Jadi, pada RAT pemaparan kali ini, saya membaginya ke dalam 3 poin besar ya. Yang pertama itu tentang sekilas saja mengenai pengertian program penyuluhan pertanian. Yang kedua ini sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan praktik unit 1 yang terdiri dari 4 sub pokok, yaitu merumuskan keadaan wilayah, menetapkan tujuan program penyuluhan pertanian, menetapkan masalah masyarakat, dan menetapkan rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Sedangkan untuk yang poin nomor 3, ini merupakan penegasan kembali bagaimana nanti rekan-rekan mahasiswa dapat membuat atau menyusun laporan praktik sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Baik, dan ini poin-poin penting akan dipaparkan pada slide berikutnya berdasarkan RAT yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian program penyuluhan pertanian. Berangkat dari katanya ataupun kata dasarnya, program sendiri, dasar katanya adalah program, di mana program itu adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita mengacu kepada tujuan penyuluhan pertanian, itu sebetulnya diharapkan adanya perubahan perilaku pada sasaran, baik itu petani ataupun pelaku usaha lainnya. Nah, perubahan perilaku ini itu terdiri dari 3 aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Oke, jadi pada intinya, program penyuluhan pertanian adalah dokumen tertulis program 1 tahun penyuluhan pertanian yang disusun oleh penyuluh. Oke, kita masuk ke dalam tahapan praktik unit 1, yaitu bagaimana merumuskan keadaan wilayah atau kita sebut dengan identifikasi potensi wilayah. Nah, bagi rekan-rekan yang masih bingung bagaimana caranya untuk memulai pada tahapan ini, saya sarankan untuk bisa berkunjung terlebih dahulu ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian ataupun kantor desa, tempat lokasi praktik yang rekan-rekan pilih. Nah, pada intinya, kunjungan ke kantor BPP ataupun kantor desa ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi awal ataupun data awal yang relevan dengan penyuluhan pertanian. Nah, silakan lakukan pencatatan dan pendokumentasian. Ketika informasi ini sudah didapat, rekan-rekan dapat melanjutkannya dengan melakukan penelusuran ke lapangan. Nah, pada prinsipnya bahwa informasi-informasi yang didapat di awal, baik dari kantor BPP ataupun kantor desa, itu harus divalidasi langsung oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, nanti hasilnya itu data-data ataupun informasi yang didapat untuk identifikasi potensi wilayah itu bisa berupa data-data biofisik atau sumber daya alam, dan juga data-data sumber daya manusia, dan juga data penunjang. Data penunjang ini bisa data kelembagaan, data kebijakan pertanian yang sedang dijalankan, ataupun data-data lainnya yang masih relevan terkait dengan pertanian ataupun juga penyuluhan. Nah, pada penyajian datanya, nanti rekan-rekan dapat menyajikannya dalam berupa tabel, grafik, ataupun juga deskripsi. Oke. Baik, masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu merumuskan tujuan program penyuluhan pertanian. Nah, pada intinya, bahwa dari berdasarkan data keadaan wilayah yang sudah kita peroleh, kemudian kita meninjau ulang melalui diskusi dengan masyarakat, yaitu kita sebut dengan identifikasi kebutuhan masyarakat, maka titik temu ataupun
tujuan dari bagaimana kita merubah perilaku atau yang akan kita tuju sebagai sasaran dari program-program penyuluhan, maka itulah yang kita sebut dengan tujuan program penyuluhan pertanian. Nah, di sini sebagai contoh tujuan program penyuluhan yaitu meningkatkan produktivitas tanaman padi petani Desa Cikandang sebesar 20%. Di mana ada komponen-komponennya, yaitu ada komponen dari tujuan perubahan itu sendiri, kemudian sasarannya siapa, kemudian sebisa mungkin saya sarankan itu ada kuantifikasi targetnya. Jadi ketika nanti masuk ke dalam praktik unit 2, masih berhubungan evaluasi penyuluhan pertanian, jadi hal yang dievaluasi adalah sesuatu hal yang bisa diukur. Nah, ukuran-ukuran ini yang disebut dengan kuantifikasi target. Maka dari itu, dalam membuat tujuan program penyuluhan pertanian, kalimatnya harus pernyataan positif yang spesifik dan terukur, sehingga dapat dikatakan hal ini realistis dapat tercapai dalam kurun waktu 1 tahun. Baik, tahapan yang ketiga adalah menetapkan masalah masyarakat. Ya, memang pada prinsipnya ketika kita mencanangkan sebuah program, itu memang kita berdasarkan dari kebutuhan. Dan kebutuhan itu memang berangkat dari masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat. Nah, bagaimana adanya gap ataupun kesenjangan dari harapan dan juga pencapaian, inilah yang kita sebut dengan masalah. Sedangkan upaya untuk mereduksi kesenjangan tersebut, itulah yang kita namakan suatu program ataupun solusi. Nah, dalam menetapkan masalah masyarakat, maka yang paling memungkinkan kita lakukan untuk pertama kali adalah melakukan klasifikasi masalah. Jadi masalah-masalah ini dikategorikan berdasarkan subjek-subjek tertentu agar memudahkan kita nanti bisa menganalisisnya ataupun bisa mengkategorikannya ke dalam beberapa penyelesaian masalah yang mungkin akan kita lakukan. Nah, dalam hal ini juga klasifikasi masalah ini penting kita lakukan karena ini untuk mengeliminasi masalah-masalah yang tidak relevan terkait dengan penyuluhan pertanian. Yang kedua, ini sudah sempat disinggung bahwa kita juga bisa melakukan analisis masalah berdasarkan kategori-kategori masalah yang sudah kita buat. Nah, boleh jadi dari beragamnya masalah yang sudah kita klasifikasikan, itu mungkin solusinya ataupun program yang akan dicanangkannya itu cukup satu. Jadi satu program bisa menyelesaikan ataupun bisa dijadikan sebagai solusi dari 2 ataupun 3 masalah. Nah, makanya ini dia pentingnya bagaimana kita melakukan analisis dari masalah-masalah yang sudah kita himpun. Dan yang ketiga, kita harus menentukan prioritas dari masalah yang sudah kita kumpulkan. Jadi masalah-masalah yang paling berdampak besar bagi masyarakat ataupun masalah yang urgent, yang sangat genting, yang sangat harus segera dilakukan, itu mendapatkan prioritas yang paling utama. Jadi penting bagi kita setelah melakukan klasifikasi masalah, kemudian kita analisis bagaimana pemecahannya, langsung bagaimana solusi yang kita berikan, kemudian kita tentukan bagaimana ataupun masalah-masalah apa saja yang menjadi prioritas untuk bisa dituntaskan terlebih dahulu. Ya, pada prinsipnya memang dalam menetapkan masalah masyarakat ini, itu kita harus banyak berdiskusi dengan masyarakat. Makanya baik praktik unit 1 maupun praktik unit 2, itu kalau rekan-rekan mahasiswa sudah berdiskusi dengan masyarakat, itu saya katakan 50% perjalanan praktik ini sudah benar. Jadi perjalanan praktik ini sudah benar, bukan sudah selesai ya. Nah, itu berbeda. Jadi perjalanan praktik ini sudah benar kalau seandainya teman-teman sudah melakukan diskusi dengan masyarakat. Jadi kalau hanya copy paste dari program yang sudah jadi, itu sudah dipastikan bahwa kegiatan praktik mahasiswa itu dinyatakan salah. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Dan kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan terakhir, bagaimana menetapkan rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, kita mengacu saja kepada matriks yang disajikan dalam BMP. Rekan-rekan bisa melihatnya sendiri, ya.
Mungkin kolom-kolomnya bisa berbeda, tapi pada intinya substansinya itu sama. Jadi dari ada kolom tujuan, masalah, sasaran, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber daya, penanggung jawab, dan juga pelaksana. Ini hanya contoh saja saya sajikan, misalkan bagaimana tujuannya itu memanfaatkan sisa jerami hasil panen padi untuk pembuatan kompos. Di mana masalah yang timbulnya adalah sisa jerami hasil panen itu dibakar sehingga menyebabkan polusi udara. Sedangkan sisa jerami ini itu banyak mengandung merupakan sumber bahan organik yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Kalau seandainya dibakar, justru sumber organik ini menjadi masalah karena menyebabkan polusi bagi udara. Nah, jadi sasaran penyuluhannya, sasaran program penyuluhannya yaitu kelompok tani ataupun petani. Nah, metodenya itu dilakukan pertemuan dan juga praktik dan dilakukan sebanyak 8 kali. Lokasinya yaitu daerah persawahan, lokasi program penyuluhan dalam hal ini sebagai contoh Desa Cikandang. Kemudian ada kurun waktunya, biaya yang dibutuhkannya berapa, sumber dananya bisa menggunakan APBD ataupun juga swadaya ataupun juga donatur, yaitu silakan disebutkan. Nah, penanggung jawabnya ya tentu saja karena pihak penyelenggaranya adalah biasanya ya pihak penyelenggaranya adalah penyuluh setempat. Jadi penanggung jawabnya tentu saja koordinator penyuluh pertanian lapangan. Nah, untuk pelaksananya sudah jelas yaitu penyuluh. Jadi ini gambaran saja sebagai contoh bagaimana membuat matriks rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Baik, pada poin ketiga ini yaitu mengenai penulisan laporan praktik. Nah, di sini ada 2 poin penting ya. Yang pertama yaitu laporan, bahwa format penulisan dan sistematika sesuai dengan panduan praktik. Jadi rekan-rekan jangan sampai mengabaikan panduan praktik, jadi membuat laporannya ini berdasarkan asumsi pribadi gitu, bahwa sebaiknya dibuatnya seperti yang tidak seperti itu. Jadi perhatikan sistematikanya, format penulisannya itu disesuaikan dengan panduan praktik. Dan juga yang paling penting itu hindari plagiasi karya tulisan orang lain. Baik itu teman satu kelas, ataupun teman beda kelas dalam kelas ataupun dalam semester berjalan yang sama, ataupun mungkin plagiasi terhadap karya mahasiswa lain yang sudah melakukan praktik ini terlebih dahulu. Gitu. Dan ini saya sampaikan bahwa tidak perlu membutuhkan aplikasi khusus ya untuk bisa mengecek plagiasi, karena sebetulnya dari konsisten tulisan rekan-rekan itu saja bisa terlihat atau bisa terdeteksi bahwa apakah teman-teman melakukan plagiasi terhadap karya orang lain atau tidak. Jadi saya sangat menghimbau sekali bahwa hindari melakukan plagiasi karya tulisan orang lain, karena belum tentu yang kita tiru ataupun yang kita contoh itu juga merupakan karya yang benar gitu. Sebaiknya percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, untuk dokumentasi mulai dari semester yang lalu itu tidak hanya dokumentasi foto tapi juga harus ada menyertakan dokumentasi video. Jadi yang paling sering untuk dokumentasi foto itu yang paling sering melakukan kesalahan, yang paling sering terdapat kesalahan yaitu foto tidak diberikan keterangan. Jadi kalau seandainya ada gambar tertentu, silakan berikan keterangan bahwa misalkan ini adalah area persawahan di desa ini, dan ini kegiatan aktivitas sedang berdiskusi dengan masyarakat. Nah, itu silakan diberikan keterangan yang sesuai dengan gambar. Sedangkan untuk video tidak perlu lama durasinya, maksimal 5 menit saja. Nah, itu bisa diunggah di YouTube ataupun di platform penyimpanan lainnya ya, seperti situs-situs cloud itu sudah banyak, di Google Drive juga bisa. Nah, yang dicantumkan cukup linknya saja. Jadi linknya dicantumkan pada laporan praktik dan pastikan bahwa video tersebut tidak di private sehingga bisa diakses oleh tutor dan itu bisa diberikan penilaian. Baik, saya cukupkan saja bahwa penjelasan singkat kali ini terkait panduan praktik unit 1. Jadi bagi rekan-rekan yang masih banyak pertanyaan ataupun masih banyak
kebingungan, teman-teman bisa nanti diskusikan di forum diskusi di halaman Tuton ataupun juga disampaikan di WhatsApp grup ya. Mudah-mudahan dari satu pertanyaan juga barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa lainnya yang memiliki kendala ataupun masalah yang sama, sehingga kita bisa diskusikan bersama-sama dan mencari solusinya bersama-sama. Baik, sekian dari saya pada video singkat kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.